Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang kisah makhluk supernatural mitologi Arab yang disebutkan dalam Islam. Makhluk supernatural yang disebutkan dalam Islam, banyak dari makhluk-makhluk ini hanya disebutkan secara singkat dalam Al-Quran. Tetapi kisah-kisah mereka disempurnakan dalam hadis yang merupakan tradisi dan ucapan Nabi Muhammad SAW. Nah, berikut adalah makhluk supernatural yang disebutkan dalam Islam. Yang pertama adalah Houris atau bidadari. Dalam Al-Quran, bidadari adalah makhluk perempuan yang akan menemani orang beriman ke surga. Mereka sering dikaitkan dengan 72 perawan yang dirujuk dalam hadis. Houris digambarkan dalam hadis sebagai gadis muda bermata bulat dengan payudara bulat dan gagah. Mereka tidak meludah, menstruasi, buang air kecil, atau buang air besar. Setelah orang muslim yang beriman berhubungan seks dengan seorang bidadari, dia segera mendapatkan kembali keperawanannya. Houris juga memiliki kulit transparan. Saat memasuki surga, seorang muslim mengambil bentuk dirinya yang lebih muda dengan semua ketidaksempurnaannya terhapus. Ada banyak perdebatan dalam Islam tentang sifat pasti bidadari. Yang kedua adalah malaikat. Allah menciptakan malaikat, jin, dan manusia. Manusia terbuat dari tanah liat, dan jin atau setan terbuat dari api tanpa asap. Kedua kelompok ini diberi dengan kehendak bebas untuk memilih antara yang baik dan yang jahat. Sedangkan Allah menjadikan para malaikat dari cahaya dan menjadikan mereka sebagai makhluk yang murni baik. Tetapi Allah tidak memberikan kehendak bebas kepada para malaikat. Malaikat dalam Islam hanya melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Mereka tidak makan ataupun minum dan tidak pula lebih beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ukuran malaikat seukuran titan. Jibril adalah malaikat terbesar, memiliki 600 sayap yang masing-masing menutupi cakrawala. Tingginya membentang dari surga ke bumi dan dia bisa bergerak lebih cepat dari kecepatan cahaya. Seperti halnya semua malaikat, Allah menggunakan malaikat sebagai utusannya dan untuk melaksanakan kehendak-kehendaknya. Salah satu malaikat tersebut adalah malaikat Mikail yang mengendalikan angin dan hujan dengan para pembantunya. Yang lainnya adalah malaikat maut yang sangat besar. Dan yang ketiga adalah iblis. Beberapa saat setelah penciptaan malaikat dan jin, tetapi sebelum penciptaan manusia, jin menjadi benar sendiri dan tidak patuh. Dan para malaikat harus memukul mereka kembali agar mereka tunduk. Selama pertempuran jin, dari ras setan mampu membedakan dirinya, yaitu namanya iblis. Allah Subhanahu wa taala mengenali iblis sebagai merit yang layak dan membawa ke surga, di mana dia akan dibimbing oleh malaikat. Seiring waktu, iblis menjadi sangat bijaksana sehingga sekarang dia yang diangkat dan memberi petunjuk kepada para malaikat. Allah akhirnya menciptakan Adam, manusia pertama, dan memerintahkan para malaikat dan jin untuk bersujud di hadapan ciptaan baru ini. Tetapi iblis yang sombong menolak. Untuk ini Allah mengutuk dia. Iblis kembali ke rasnya yaitu setan, jin yang telah memilih untuk menjadi jahat. Sampai akhir kiamat mereka akan terus menggoda manusia. Dan yang keempat adalah merit. Merit yang sulit dipahami adalah jenis jin tertua dan paling kuat. Merit dapat berubah bentuknya sesuka hati, tetapi secara alami memiliki penampilan biru halus, dengan dada gentong dan kepribadian sombong yang serasi. Selama pemberontakan jin, beberapa merit berperang melawan malaikat. Setelah kekalahan mereka, kebanyakan dari mereka dengan patuh kembali ke alam jin, tetapi yang lain menolak dan masih berjalan di bumi. Kadang-kadang mereka dapat ditemukan berkeliaran di gurun dalam bentuk orang tua. Ketika Allah memberi
Raja Sulaiman atau Nabi Sulaiman alaihissalam untuk menjadikan jin. Seekor merit hitam berdiri di samping Nabi Sulaiman. Tangan terlipat dan menghukum jin manapun yang menolak untuk mengikuti perintah Nabi Sulaiman. Yang kelima adalah Ifrit. Ifrit adalah kelas jin yang kuat dan licik. Mereka muncul sebagai asap dari tanah dan membentuk setan besar bersayap yang mengeluarkan api. Mereka bersembunyi di tempat yang lembab dan gelap seperti reruntuhan tua atau di dasar sumur. Di zaman modern, Anda mungkin menemukannya di pabrik yang sudah tua atau di kamar mandi yang kotor. Penting ketika memasuki tempat-tempat seperti itu mengucapkan doa untuk melindungi diri dari jin. Ini sangat penting bagi wanita karena Ifrit diketahui mengambil pengantin wanita. Dan yang keenam adalah Ghoul. Ghoul adalah makhluk humanoid yang memakan daging mayat yang membusuk. Gerakan dan penampilan mereka mirip dengan Gollum yang didongkrak dari film Lord of the Ring. Mereka menggunakan cakar panjang mereka untuk merobek tanah dan merobek peti mati. Penggambaran hantu modern membuat mereka mampu menyerap ciri-ciri manusia yang mereka makan, seperti ingatan dan penampilan. Anda dapat menemukan mereka tinggal di terowongan bawah tanah kuburan. Menurut sebuah hadis, metode yang efektif mengusir hantu adalah dengan membaca baris-baris dari Al-Quran. Ghoul awalnya adalah iblis yang berubah bentuk yang memangsa para pelancong yang melewati padang pasir, mengambil bentuk wanita cantik untuk memikat dan dibunuh, bahkan dikawinkan. Yang ketujuh adalah Nas-Nas dan Sik. Sik ini adalah setan jin yang memangsa para musafir, yaitu memiliki bentuk seorang pria yang terbelah di tengah dengan satu setengah benar-benar hilang, setengah wajah, setengah batang tubuh, satu lengan, dan satu kaki yang dia gunakan untuk melompat-lompat. Sik mungkin bagaimanapun memiliki alat kelamin yang lengkap karena dia bisa kawin dengan manusia dan hasil dari perkawinan ini adalah Nas-Nas. Nas-Nas wujudnya hampir sama dengan Sik, kecuali setengah wajahnya di dada dan memiliki ekor domba. Beberapa Nas-Nas digambarkan memiliki sayap kelelawar. Monster ini konon berasal dari wilayah Hadramaut, yaitu Yaman. Dan ke-8 adalah Karen. Karen adalah jin pribadi yang ada di hadapan Anda di alam paralel. Dalam arti tertentu, itu seperti iblis imaterial yang duduk di bahu Anda dan mendorong Anda untuk berbuat dosa dan berbuat salah. Ada juga yang mengatakan bahwa itu bisa menjadi baik atau jahat berdasarkan tindakan teman manusianya. Tetapi kepercayaan yang berlaku adalah bahwa itu adalah jin jahat yang harus dilawan ketika para pengikut Nabi Muhammad SAW menanyakan kepadanya apakah dia memiliki Karen yang membisikkan kejahatan manis ke telinganya. Dia menjawab bahwa dia melakukannya, tapi Allah membantu Nabi Muhammad SAW mengubah Karennya menjadi seorang muslim jujur yang baik. Nah guys, selesai sudah video pendek saya, dan semoga ini bisa bermanfaat untuk kalian. Akhir kata, saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time guys, next video. Bye bye.